Apa rahasianya bengkel yang mekaniknya biasa saja, tapi cabangnya bisa tumbuh di mana-mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasianya bukan terletak di keahlian montir, tapi di kekuatan sistem yang dipakai. Bengkel yang sukses adalah bengkel yang memperlakukan kendaraan pelanggan seperti rekam medis pasien, terdata ketat berdasarkan plat nomor, dan memiliki histori servis yang permanen. Kabar baiknya, rahasia sistem bengkel itu sekarang bisa teman-teman miliki lewat fitur add-on service terbaru dari aplikasi ke toko. Di video kali ini, saya Wisnu akan menunjukkan cara lengkap menggunakannya. Tonton sampai selesai jika tidak mau usaha bengkel teman-teman selamanya kalah saing. Trigonal Tutorial. Jika teman-teman saat ini memiliki usaha bengkel atau usaha jasa lainnya, jangan khawatir. Saat ini program ke toko sudah menyediakan fitur terbaru, yaitu add-on service atau kita sebut aja ke toko service. Nah, jadi di sini saya akan coba mencontohkan ya bagaimana cara input sampai nanti di transaksinya dengan menggunakan fitur add-on service ini. Jadi untuk langkah pertamanya saya akan membuat dua tipe item yang berbeda. Ada item barang dan ada item jasa. Tuh ya, barang itu contohnya seperti oli dan lain-lain ya, dan spare part lain-lain yang memiliki stok untuk kita beli ke supplier, lalu kita bisa jual kepada customer kita. Lalu untuk jasa itu adalah jasa kita ya, jasa pasang oli, jasa servis CVT dan lain-lain gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung aja masuk ke menu master data ya. Jadi kita bisa lakukan yang pertama, kita bisa input itemnya dari menu master data daftar item. Nah, di sini kita bisa klik tambah. Lalu yang pertama saya pilihnya tipe item barang. Untuk nama itemnya contoh saya pilihnya oli motul. Contoh ya teman-teman. Jenis, subjenis dan merek itu teman-teman bisa tambahkan ya sesuai dengan keterangan dari nama item yang teman-teman buat atau di input. Saya contoh aja jenisnya adalah alat. Kalau belum ada, itu teman-teman bisa tambahkan sendiri ya, keterangan jenis, subjenis, dan mereknya. Selanjutnya untuk rak itu boleh diisi atau dikosongkan ya. Nah, untuk status jualnya di sini kita pilih masih dijual ya. Lalu ada keterangan stok minimum. Nah, stok minimum ini bukan stok dari olinya, tapi reminder untuk pengingat kakak ya, jangan sampai habis di angka berapa gitu ya teman-teman. Saya isi kosong aja. Lalu supplier dan keterangan ini saya kosongkan. Selanjutnya masuk ke menu harga dan satuan. Nah, di tipe harga program ke toko itu ada 4 ya. Ada satu harga, satuan, level harga, dan jumlah. Saya di sini mencontohkan untuk menggunakan tipe harga satu harga ya. Untuk satuan, level harga, dan jumlah, teman-teman bisa melihat detailnya di video lain ya. Contoh di sini satuannya piece, lalu harga pokoknya 50.000 dan harga jualnya 75.000. Nah, selanjutnya untuk dimensi barang dan lain-lain itu boleh dikosongkan. Kita bisa simpan. Nah, balik lagi ke menu master data, daftar item, kita tambahkan lagi untuk tipe item jasa atau jasa kita ya. Klik tambah. Nah, ini kita ubah nih, tipe itemnya menjadi jasa, lalu ke nama itemnya. Misalkan jasa pasang oli. Nah, contoh. Jenisnya saya isi alat dan lain-lainnya saya kosongkan. Kita bisa langsung masuk ke menu harga dan satuan. Nah, kita di sini pilihnya satuan piece. Nah, isi aja ya satuan piece. Lalu ke harga jualnya. Jadi ini adalah harga jasa pasang olinya berapa gitu ya. Contohnya misalkan 15.000. Kalau sudah bisa kita simpan. Nah, jadi yang wajib diisi sebenarnya hanya di bagian modul, data umum, dan harga satuan saja ya teman-teman. Untuk yang lainnya itu boleh dikosongkan. Dan sekedar informasi, ini tadi saya mencontohkan dan menambahkan dari program ya untuk data itemnya. Kalau nanti teman-teman ingin menambahkan item secara massal atau banyak ya, itu bisa ditambahkan juga nih dari menu pengaturan, lalu ke menu import dari Excel. Nah, di sini kita bisa pilih nih, sesuai dengan tipe harga kita ya. Kita mau input item secara massal dengan tipe satu harga, satuan, jumlah atau level. Itu ya, teman-teman bisa menyesuaikannya. Untuk detailnya itu ada di video lain ya, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini saya input dulu stoknya ya. Jadi langkah yang kedua, saya input dulu stoknya dari menu pembelian, lalu ke daftar pembelian. Jadi saya beli ke supplier ya. Nah, ini contoh oli sebanyak 5. Nah, di sini saya pilih suppliernya ya. Kalau belum ada, teman-teman bisa buat ya. Klik tambah dan dibuat suppliernya. Bisa langsung di menu transaksi pembelian. Kita pilih suppliernya dan disesuaikan pembayarannya. Saya pembayarannya tunai 250.000. Nah, kalau sudah bisa kita simpan. Oke. Setelah kita menambahkan stok dari pembelian, otomatis stok akan bertambah nih dan sudah siap kita melakukan transaksi penjualan di fitur add-on service. Tapi di sini saya ingin menambahkan data pelanggannya dulu ya, teman-teman. Nah, di sini saya tambahkan pelanggannya, misalkan Fahri, contoh. General, di sini kita coba simpan.
Jadi kalau untuk menambahkan pelanggan, teman-teman wajib mengisikan grup pelanggan ya. Ini tidak perlu dikosongkan ya. Oke. Kalau sudah, di sini kita bisa langsung menggunakan menu add-on service. Nah, jadi ini fitur terbaru dari program Ketoko ya, namanya add-on service. Di sini langkah pertamanya kita bisa input daftar jabatan, yang kedua kita bisa input daftar teknisi, lalu ke daftar unit service. Jadi untuk daftar jabatan ini digunakan di menu daftar teknisi, teman-teman ya. Jadi di sini saya akan tambahkan dulu untuk jabatannya. Nah, contoh misalkan di sini teknisi service motor. Nah, bawahnya service motor matic. Ini bukan server ya, service. Nah, kalau sudah bisa kita klik simpan. Setelah kita menambahkan daftar jabatan, baru kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu input daftar teknisinya. Nah, di bagian daftar teknisi kita bisa klik tambah. Contoh di sini misalkan Abid namanya ya untuk teknisinya. Jadi di sini Abid ini bisa kita input juga nih tingkat keahliannya. Di sini ada tidak digolongkan, pemula, menengah, dan mahir. Teman-teman bisa menyesuaikan aja ya. Contoh di sini saya pilihnya tidak digolongkan ya. Nah, di sini ya. Di sini ada keterangan jabatan. Jadi kita bisa inputkan jabatan yang tadi sudah kita buat di daftar jabatan gitu ya. Contoh di sini saya inputnya teknisi servis motor. Lebih tepat servis motor matic. Nah, kalau nanti ada sistem komisi, teman-teman bisa langsung input sistem komisinya. Misalkan saya contohnya komisinya itu 5%. Contoh ya, di sini ini berdasarkan persentase ya, bukan nominal. Selanjutnya kita bisa simpan. Setelah disimpan, baru di sini kita bisa pilih daftar unit service. Jadi dalam keadaan realnya pelanggan itu sudah datang dan ingin servis di toko kita. Misalkan servisnya itu ingin ganti oli dan dipasangkan sekalian. Jadi kan kita membutuhkan data dari kendaraannya gitu ya. Untuk mencatat data kendaraannya bisa diinput dari daftar unit service ini gitu. Kita bisa klik tambah. Di sini nomor unik adalah nomor plat kendaraan ya. Nah, misal B8724KBH contoh. Nah, pelanggannya kita bisa masukkan pelanggannya tadi sudah kita buat seperti biasa ya. Dari daftar pelanggan, saya pilihnya pelanggan Fahri. Lalu mereknya di sini contoh misalkan saya inputnya adalah Indo untuk mereknya ya. Jenisnya saya pilihnya adalah kendaraan. Nah, untuk nomor rangka, nomor mesin, teman-teman bisa isi sesuai dengan nomor dari kendaraan yang mau diinput gitu ya. Contoh di sini misalkan saya isinya seperti ini. Nah, contoh aja ya teman-teman. Kalau sudah bisa kita simpan. Nah, setelah kita input daftar jabatan, daftar teknisi, dan daftar unit service, di sini selanjutnya kita bisa langsung input service order SPK atau surat perintah kerja. Pada halaman SPK ini, admin dapat mencatat seluruh proses penerimaan barang servis pelanggan, mulai dari data pelanggan, jenis unit, teknisi, hingga keluhan kerusakan kendaraannya. Gitu ya. Jadi kita bisa melakukan transaksinya seperti biasa, kita bisa tambah dulu untuk melakukan transaksi. Contoh di sini misalkan pelanggan ingin membeli oli dan gantinya di bengkel kita juga. Gitu ya. Jadi saya pilih itemnya dulu, oli motul. Lalu yang kedua baru jasanya, jasa pasang oli. Nah, seperti ini ya. Jadi totalnya itu 90.000 gitu. Selanjutnya, di sini ada keterangan atau keluhan. Jadi teman-teman bisa isi ya keterangan dan keluhan dari pelanggan ini apa. Misalkan kalau ada ya, di sini ada diagnosis awal, kalau memang nanti ada catatannya, dan di sini ada catatan internal. Jadi teman-teman bisa isi sesuai dengan lapangannya, sesuai dengan realnya, gitu ya. Kalau memang ada catatannya. Selanjutnya di sini baru kita bisa isi data pelanggannya. Nah, data pelanggan ini tadi yang saya pilihkan itu Fahri ya. Fahri, unit service-nya tadi saya buat ini. Nah, ini 8724KBH. Oke, selanjutnya di sini kita pilih teknisinya Ebit. Nah, setelah kita isi data keterangan di atas, baru di sini kita bisa langsung simpan seperti ini ya. Nah, setelah disimpan, kita fokus ke bagian statusnya ya. Di sini status utamanya adalah masuk. Jadi di menu add-on service ini untuk transaksi SPK ada beberapa status. Ada masuk, dalam pengerjaan, menunggu spare part, selesai, dan batal. Kalau di awal pastinya kita menggunakan statusnya adalah masuk gitu ya. Masuk itu artinya barang sudah dicatat, pelanggan sudah terdaftar, dan unit siap dicek oleh teknisi. Gitu ya teman-teman. Jadi setelah kendaraan ini dibawa oleh teknisi,
kita fokusnya ke daftar service order SPK. Nah ini ya, jadi kita fokus ke satu nomor transaksi yang tadi kita buat, yaitu transaksi dari pelanggan Fahri dengan unit service 8724. Nah, kita fokus ke bagian status kerjanya. Jadi ketika nanti sudah dikerjakan oleh teknisi, kita bisa langsung edit transaksinya dan kita ubah statusnya menjadi dalam pengerjaan. Status dalam pengerjaan ini menandakan teknisi sedang memperbaiki unit, gitu ya. Kalau sudah, kita bisa simpan. Nah, setelah dalam pengerjaan, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kalau nanti ada kendala ketika menunggu spare part, nah, kita bisa edit lagi statusnya di sini. Kita ubah menjadi menunggu spare part. Menunggu spare part ini statusnya digunakan jika proses servis tertunda karena spare part belum tersedia. Gitu ya. Kalau nanti memang spare part tidak ada, kita bisa ubah statusnya dan kita balik lagi ke daftar service order SPK. Kita tunggu, itu ya, kalau memang nanti spare part tidak ada. Tapi kalau memang nanti dalam pengerjaan seperti ini dan sudah selesai statusnya, kita bisa langsung ubah aja status ini menjadi selesai. Nah, ini ya, statusnya selesai. Kita bisa simpan. Setelah kita ubah statusnya menjadi selesai, sekedar informasi ya, jadi otomatis stok alokasi akan bertambah dan stok tersedia akan berkurang. Berarti tandanya di sini stok dari oli ini sudah digunakan oleh si pelanggan, tapi belum selesai, gitu ya. Kalau memang stoknya belum selesai, itu masih ada di stok alokasi. Nanti kalau proses sudah di pembayaran, otomatis stok fisiknya akan berkurang menjadi 4 dan stok alokasinya menjadi 0. Gitu ya teman-teman ya, penjelasannya ya. Oke, balik lagi ke transaksi service order SPK. Nah, setelah tadi kita ubah statusnya menjadi selesai, kita bisa langsung klik bagian penyelesaian dan tagihan service. Nah, ini ya, kita bisa klik yes. Nah, setelah kita selesaikan di bagian service order SPK, kita langsung masuk ke menu daftar penyelesaian dan tagihan service. Nah, kita bisa klik tambah. Di sini kita bisa langsung masuk ke service order. Nah, service order ini kita sesuaikan ya nomor transaksinya dan unit service-nya. Nah, ini. Nah, otomatis muncul dan merubah data pelanggan sesuai dengan pelanggan yang tadi sudah kita daftarkan di service order SPK ya. Jadi setelah itu teman-teman bisa melakukan pembayaran seperti biasa. Ini ada keterangan ringkasan servisnya. Kalau teman-teman ada tadi sudah isikan keluhan, diagnosis awal, dan catatan internal, itu bisa dicek lagi di daftar penyelesaian dan tagihan servis. Tapi kalau memang tidak ada, ini akan kosong. Itu ya teman-teman ya. Selanjutnya di sini contoh saya akan pembayaran menggunakan uang tunai 100.000. Nah, sudah bisa kita simpan. Nah, setelah itu kita bisa cetak dan memberikan faktur servis 1 atau faktur servis 2 ya kepada customer kita. Jadi faktur servis 1 dan servis 2 ini bedanya hanya tampilan di hasil cetaknya aja ya. Kalau servis 2 ini dia mencetak dengan setengah dari A4, kalau servis 1 mencetak dengan kertas full A4 gitu ya. Nah, setelah kita lakukan penyelesaian dan tagihan servis, di sini kita coba cek lagi menunya dari menu master data, daftar item. Nah, ini ya, stoknya otomatis berubah nih di bagian stok fisiknya menjadi 4, stok alokasinya menjadi 0. Karena sudah kita melakukan pembayaran dan tagihan servis. Seperti itu ya, teman-teman. Ini sekedar informasi aja. Tadi kalau teman-teman di sini sudah menyelesaikan transaksi service order SPK, teman-teman bisa cetak dan memberikan surat perintah kerjanya nih. Nah, gitu ya. Di sini juga ada surat perintah kerjanya nih atau service order SPK gitu. Oke, lanjut lagi tadi sampai di daftar penyelesaian dan tagihan servis ya. Kalau sudah dilakukan penyelesaian, di sini ada fitur juga ya dari add-on service, fitur terbaru dari program Ketoko. Kita bisa melakukan daftar pembayaran. Daftar pembayaran ini digunakan seperti pembayaran sales. Kalau di add-on service, ini kita membayarkan komisi teknisi kita gitu. Tadi kan totalnya 90.000 ya. Berarti kalau kita setnya 5%, di sini akan otomatis terhitung untuk sistem komisinya. Nah, saya pilih teknisinya bernama Abid. Nah, dia mendapatkan Rp750 dari 5% di total 90.000 itu ya. Kalau kita mau bayar, itu bisa dilakukan langsung di menu add-on service gitu teman-teman. Di sini kita langsung contohkan untuk pembayaran dengan kas kecil dan disimpan. Oke, itu ya. Kurang lebih sama. Untuk status lunas bank cek ini pembayaran menggunakan giro ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada proses perbaikan stok alokasi. Nah, proses perbaikan stok alokasi ini ketika memang ada stok alokasi yang tidak sesuai. Nah, contoh tadi ya, ketika kita melakukan pembayaran dan tagihan servis, ternyata stok alokasinya tetap ada nih
nggak berkurang menjadi nol. Nah, itu kita bisa memperbaikinya dari proses perbaikan stok alokasi. Gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya di sini ketika kita transaksi dari add-on service, dia akan tercatat juga di bagian laporan ya teman-teman ya. Seperti biasa kita bisa membuka menu laporan penjualan. Nah, di sini juga akan masuk sebagai laporan penjualan ya. Transaksi yang tadi kita lakukan transaksinya 0015 ya teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini juga tersedia ya laporan dari servisnya. Ada laporan daftar unit, daftar teknisi, service order SPK, stok alokasi, komisi, pembayaran komisi teknisi, dan laporan unit service. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sudah ada laporannya tersendiri untuk fitur terbaru ini. Selanjutnya di sini ada namanya menu persediaan. Nah, di menu pertama ini ada namanya daftar item masuk. Daftar item masuk ini digunakan ketika memang kita ada bonus yang diberikan oleh supplier, maka akan menjadi keuntungan 100% yang kita terima. Selanjutnya di sini ada daftar item keluar. Untuk daftar item keluar ini ketika memang ada item yang sudah rusak dan kita ingin buang karena tidak bisa diretur, itu akan menjadi 100% kerugian yang kita terima. Itu namanya daftar item keluar ya. Selanjutnya ada saldo awal item. Nah, saldo awal item ini ketika kita baru menggunakan program dan usaha kita sudah berjalan. Sebaiknya untuk stok yang ada di toko itu bisa diisikan di saldo awal item gitu ya. Selanjutnya ada namanya stock of name atau kita singkat aja SO. Nah, SO ini ketika memang ada stock list selisih nih antara stok program dengan stok realnya, maka kita bisa menyesuaikan kembali stoknya dari stock of name ini gitu ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada namanya proses perbaikan saldo. Kalau untuk proses perbaikan saldo ini ketika ada stok di daftar item dan stok di kartu stok itu berbeda ya. Seharusnya sama ya. Nah, di sini program sudah membuatkan solusinya yaitu proses perbaikan saldo. Teman-teman perlu proses aja dan ditunggu 5 menit. Nanti stok dari daftar item dan di kartu stok akan sesuai kembali gitu ya. Selanjutnya ada koreksi nilai persediaan. Nah, untuk ini adalah fitur terbaru dari program ke toko ya. Jadi nanti ketika di laporan nilai dan mutasi item nilainya berbeda, teman-teman bisa koreksi nilainya dari menu ini gitu ya, teman-teman. Selanjutnya di sini ada pesanan item transfer dan item transfer. Oke, di kedua menu ini digunakan ketika kita ingin melakukan transfer dari gudang ke toko ataupun sebaliknya dari toko ke gudang. Jadi pesanan item transfer ini itu hanya baru dicatat aja ya. Ketika nanti barangnya sudah sampai, itu bisa ditarik ke item transfer gitu. Kalau memang nanti barangnya langsung mau dikirim, itu kita bisa menggunakan item transfer ini gitu. Selanjutnya ada namanya stok minimum. Stok minimum ini kita bisa mereminder stok. Jangan sampai habis di angka berapa. Jadi untuk mengeceknya di program ke toko itu bisa dicek dari menu persediaan stok minimum. Dan pastikan di setiap itemnya harus diisi stok minimumnya ya jika ingin tampil di persediaan stok minimum. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada namanya menu akuntansi ya. Jadi di menu akuntansi ini ada beberapa menu yang kita gunakan. Contoh yang pentingnya di sini ada namanya kas keluar. Nah, di kas keluar ini kita bisa menambahkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan seperti biaya listrik, biaya gaji karyawan, biaya internet dan lain-lain. Itu kita bisa input di bagian kas keluar ini ya. Nah, di sini kalau kita mau ingin menambahkan kas keluar, tinggal dipilih aja nih lawannya adalah akun biaya. Nah, contoh ya biaya di sini kita pilihnya biaya internet sebanyak 50.000 contoh. Nah, kalau sudah kita bisa pilih nih akun pembayaran menggunakan bank apa. Misalkan saya contohnya menggunakan kas kecil. Contoh ya, teman-teman. Kalau sudah kita bisa simpan. Nah, otomatis di sini akan terbaca di bagian laporan laba rugi. Nah, kita pilih laporan keuangan, laporan laba rugi. Lalu kita bisa preview. Nah, ini ya. Jadi rumus pembacaan laporan laba rugi itu pendapatan jual dikurangi HPP dikurangi biaya-biaya yang kita keluarkan. Nah, ini ya. Sebelumnya sudah ada biaya listrik dan saya menambahkan biaya internet. Nah, di sini akan mendapatkan keuntungan atau rugi. Kalau misalkan hasil minus, di sini akan mendapatkan kerugian karena pendapatan jual kita lebih kurang daripada pengeluaran kita. Seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada namanya laporan neraca. Nah, di sini di toko sudah bisa melihat juga laporan neraca kita ya. Jadi kalau di laporan neraca itu kita bisa lihat nih sehat atau enggaknya usaha yang kita jalankan dari laporan neraca. Karena di laporan neraca akan tampil kas-kas kita seperti kas kecil, bank BCA, lalu ada persediaan barang, ada hutang dan piutang kalau ada ya, itu akan tampil seluruhnya di laporan neraca. Seperti itu. Nah, itu tadi cara penggunaan aplikasi ke toko menggunakan add-on service di usaha bengkel. Fitur-fiturnya yang modern akan membuat operasional usaha ini jadi lebih rapi, modern,
gampang dikontrol, dan mudah dievaluasi. Bawa usaha teman-teman ke level selanjutnya bersama Trigona Software. Cek linknya di deskripsi. Untuk tanya-tanya lebih lanjut atau langsung memesan. Kami juga menyediakan paket lengkap dengan perangkat kasir dan pelatihannya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.